Halo teman-teman, hari ini kita akan berlatih lagi soal SNBT untuk latihan SNBT 2026 di bagian pengetahuan kuantitatif. Sekarang kita udah masuk ke soal selanjutnya, mungkin saya bacakan langsung ya. Faktor prima terbesar dari 2730 adalah, pertama kita harus mengenal dulu tentang faktor prima. Mungkin teman-teman sudah mengetahui ya tentang faktor prima itu seperti apa, tapi mungkin dari kalian sebagian belum tahu gitu ya. Nah, jadi faktor prima itu adalah faktor yang membagi bilangan induknya. Ya, jadi ya pastinya jenisnya bilang prima. Kalau kita punya sebuah angka 12 gitu ya, maka faktor prima dari 12 itu adalah 2 dan 3. Nah, ini yang dimaksud dengan faktor prima. Begitupun kalau kita punya 14, ada 2 dan 7. Gitu. Terus kalau ada 16, ini 2 aja ya. Nah, jadi ini yang namanya faktor prima. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita mencari faktor prima terbesar dari angka yang ini? Nah, kalau angka-angka yang sudah saya tulis di sini, kelihatannya faktor prima terbesarnya adalah 3 gitu ya untuk 12. Untuk 14 ada 7 gitu, dan untuk 16 ada 2. Nah, untuk menentukan faktor prima terbesar dari angka ini, kalian harus melakukan faktorisasi prima dulu, gitu ya. Jadi 2730 kita akan membagi menjadi bagian terkecilnya, gitu ya. Nah, sekarang saya akan memberikan pertanyaan gitu ya. Bagaimana caranya agar bilangan ini itu tepat habis dibagi oleh sesuatu, ya. Nah, kalau kalian lihat di sini ada angka 0 di belakang. Nah, dalam teori bilangan, angka 0 di belakang itu pasti habis dibagi oleh 10. Ya, pasti habis dibagi oleh 10. Nah, jadi kita akan membagi angka ini dengan 10 ya. Nah, pasti hasilnya adalah tinggal mengurangkan aja atau menghapus aja 0-nya. Nah, gitu. Nah, selanjutnya kita lihat di bilangan 273 itu ada angka 2, 7, dan 3. Terus kita coba trial and error ya, menjumlahkan ke semua digitnya, yaitu 2, 7, dan 3. Ini 9 tambah 3 itu 12 ya. Nah, 12 itu adalah angka yang habis dibagi oleh 3, karena 12 dibagi 3 itu tidak menghasilkan koma. Jawabannya 4 ya. Nah, berarti 273 itu pasti habis dibagi 3. Nah, sekarang 273 dibagi 3 itu berapa gitu ya. Ini pasti nggak akan menghasilkan koma. Ini 9. 9 kali 3, 27. 3 kali 1, 3 ya. Jadi ini 91 ya. Nah, sekarang pertanyaannya 91 itu bisa habis dibagi lagi gak? Jadi pokoknya pada intinya bilangan akhirnya itu harus menunjukkan 1, yang berarti itu adalah unit terkecil ya dari faktorisasi prima, meskipun 1 itu nggak masuk faktornya gitu ya. Nggak masuk primanya. Nah, sekarang karena 91 ini sudah saya hitung habis dibagi oleh 7 gitu ya. Kenapa? Karena 91 dibagi 7 itu adalah 13. Nah, sedangkan 7 kan faktor prima ya. Nah, bagaimana cara mencari kenapa habis dibagi 7? Kita akan lihat nanti ya. Nah, 7 itu karena prima, nah 13 juga prima. Berarti satu-satunya bilangan prima hanya habis dibagi oleh bilangan prima itu sendiri, gitu ya. Misalnya, 17. 17 kan bilangan prima nih, karena dia cuma punya 2 faktor. 1, 1, dan
dirinya sendiri, gitu ya. Begitupun 19, punya dua faktor, 1 dan 19. Nah, begitupun 13, punya faktor 1 dan 13. Nah, faktor-faktor ini yang membagi habis bilangan induknya, gitu ya. Nah, jadi kayak misalkan 14 nih, habis dibagi oleh 2. 14 juga pasti habis dibagi oleh 7, sekaligus ya. Nah, karena 13 cuman punya dua faktor, 1 dan dirinya sendiri, maka ya mau gak mau ini pasti habis dibagi oleh 13. Sehingga nanti sisanya cuma 1. Nah, ini sampai di akhir, sampai di unit terkecil ya. Nah, berarti kita punya beberapa faktor di sini. Tapi sebelum itu, mungkin saya jelaskan kenapa 91 habis dibagi 7 dengan mudah gitu ya, dengan tebakan. Kan kalau kalau kalian coba-coba kan agak lama ya. Jadi gini, ada di teori bilangan, kalau habis dibagi oleh 7, itu tinggal memisahkan aja bilangan akhirnya, gitu. Jadi misalkan, apa ya, yang habis dibagi 7 itu 98 mungkin, atau berapa yang 3 digit. Kita coba ya, 7 dikali 12. Jangan, coba 30. Nah ya, 210 misalkan ya. 210 itu tinggal memisahkan aja bagian belakangnya, terus nanti dikali 2. Dikali 2. Tapi nanti jadi akan jadi pengurangan gitu ya. Jadi yang ini tetap disimpan 21, nanti dikurangi 0 kali 2, 0. Nah, hasilnya 21. Nah, pertanyaannya 21 apakah habis bagi 7? Habis. Karena 21 dibagi 7 itu 3. Nah, sekarang ke pertanyaannya. 91 habis dibagi 7 gak? Habis juga. Karena ketika kita pisahkan, ini kali 2, 9 dikurangi 1 kali 2, 2, 7 ternyata. Dan 7 pasti habis dibagi oleh 7. Gitu ya, cara mendapatkan kenapa 91 habis dibagi 7 dengan mudah gitu ya. Daripada kita membagi. Kan kalau misalkan angkanya besar ya, misalkan 2100000 gitu ya. Agak repot kalau misalkan kita dibagi 7 gitu ya, secara manual. Jadi kita punya beberapa faktor nih. Jadi 2730 itu adalah hasil perkalian antara 10, 3, 7, dan 13. Oke, kita lihat 3, 7, dan 13 itu adalah bilang prima. Sedangkan 10 itu bukan. Karena 10 bisa diuraikan lagi menjadi 2 kali 5. Gitu ya. Jadi 2 kali 5 ini adalah prima. Sehingga faktor primanya itu adalah 2 kali 5 untuk 10 ya. Dikali 3, dikali 7, dikali 13. Gak ada yang sama? Gak ada. Jadi kita tinggal mencari aja faktor prima terbesarnya. Yaitu 13 ya. Oke, jadi jawabannya adalah 13. Kayak gitu ya.